وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين واليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian hari ini adalah tentang berbakti kepada kedua orang tua dan mempererat keluarga atau bersilaturahmi. Kita sudah masuk Riyadhus Shalihin di bab yang ke-40. Nanti kalau dibuka sesi tanya jawab oleh Ustaz, monggo apa saja yang perlu dicatat dan perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Ini sangat penting karena
berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita di sekitar kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai informasi, insya Allah bulan puasa jatuhnya pada tanggal 1 Ramadan. Kapan tanggal 1 Ramadannya kita tidak tahu. Waalaikumsalam. Karena kita selalu kiblatnya kepada pemerintah dalam penentuan 1 Ramadannya. Walaupun ada sebagian ulama yang sudah menetapkan 1 Ramadannya tanggal sekian, tetap khusus untuk di Nurul Huda, bahkan mungkin Cipada Selatan. Jadi penentuan 1 Ramadan kiblatnya kepada pemerintah, dan otomatis nanti pemerintah akan mengatakan sidang isbat. Nah, kita nanti menunggu, dan insya Allah agenda Ramadan pun akan kita adakan. Dari mulai selama Ramadannya, tarawih sudah pasti ibu-ibu. Ya, ini tetap masih 8 rakaat tambah 3 rakaat witir. Nggak mau 20 rakaat. Kemudian nanti insya Allah selama Ramadannya pun nanti akan dikurangin. Yang dulu itu setiap malam full selama Ramadan. Kita rencana untuk tahun ini selang-seling kita ambil malam ganjilnya saja untuk ceramah Ramadannya. Kemudian ada yang istimewa juga di sana adalah i'tikaf jama'i. I'tikaf jama'i yang biasanya kalau di masjid-masjid besar itu setiap malam, di Nurul Huda dikhususkan hanya 10 hari terakhir. Itu pun dikhususkan lagi di malam-malam ganjil. Ayo dari sekarang, fisik, lahir, batin, jasmani, rohani kita siapkan untuk menyambut hadirnya bulan Ramadan. Kalau tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk ketemu dengan Ramadan, jangan disia-siakan. Dari sekarang kita siapkan untuk banyak-banyak sedekah di bulan Ramadan, karena sedekah di Ramadan dengan bulan-bulan ataupun hari-hari yang lain itu lebih istimewa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Bunda Al-Mukarram Ustaz Azhari Nasud yang sudah hadir, semoga Ustaz bisa langsung kita mulai. Sekali lagi, nanti kalau ada yang perlu dicatat, silakan dicatat. Ada yang perlu ditanyakan, nanti mohon Ustaz ya. Waalaikumsalam. Nanti ada sesi tanya jawab Ustaz ya. Nah, soalnya ini berkaitan dengan rumah tangga Ustaz. Oh iya. Terima kasih atas kehadirannya. Ayo kita simak dengan iman, dengan benar-benar semangat untuk mengaji. Mudah-mudahan niat kita menjadi doa yang dikabul dan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan tempat pada Bunda kami persilakan. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma' Bismillahirabbil ardi was sama'. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaqquh fid din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar? Semua sehat? Alhamdulillahirabbil
Kita lanjutkan saja kajian rutin kita setiap awal bulan, pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Hari ini kita masuk bab birrul walidain wasilatil arham. Berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Sebelum itu sama-sama kita tawassul ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Thumma ila jami'i hadrati masyayikhina wa abaina wa ummahatina wa ila jami'il ulama'i wal musannifin, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi syai'un lillahi lahum wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bab berbicara tentang berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Semua kita lahir dari rahim ibu, punya orang tua, betul? Dan secara umum orang pasti punya kerabat. Nah, karena itu bab ini penting sekali. Hadis-hadis di dalamnya memberi wejangan, petuah-petuah, pitutur-pitutur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana adab kita kepada kedua orang tua dan kepada sanak kerabat. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janb wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Ini ayat udah kita baca sepertinya di bab yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sembah Tuhan, jangan sekutukan dengan sesuatu apapun, berbuat baik kepada kedua orang tua, dengan kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, kepada teman sejawat, ibnu sabil, dan kepada hamba sahaya. Ayat ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, karena memang bab ini agak-agak memper sama bab yang kemarin ini, agak-agak mirip ayat dan hadisnya. Wa qala ta'ala, ayat kedua, wattaqullah. Ini bab ini Bu, ayatnya lumayan banyak, hadisnya lumayan banyak. Karena kita ada sesi tanya jawab, jadi tidak semua kita baca, nanti kita pilih-pilih saja mana yang kira-kira yang sesuai dengan konteks babnya. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan nama Allah itu kita bisa saling meminta satu sama lain, wal arham, dan menyambung tali silaturahim. Kita ini saudara. Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu al-ikhwah, saudara. Saudara itu dalam bahasa Arab ada ikhwah, ada ikhwan. Ikhwah itu saudara sebiologis. Kalau saya dengan kakak saya, dengan adik saya namanya ikhwah. Kalau kita nih Bu, beda ayah atau beda ibu nih Pak? Beda ya, namanya ikhwan, saudara non genetik. Saudara tidak sebiologis. Kita saudara, tapi tidak seayah seibu, betul? Namanya ikhwan. Makanya orang yang mubadzir itu ikhwannya setan, begitu kata Al-Quran. Kenapa yang digunakan diksi ikhwan? Karena kita beda ayah sama ibu dengan setan.
Tapi kalau kita mubadzir, melakukan tabdzir, kita saudara seideologi dengan setan. Jadi ikhwan itu saudara seideologi. Kalau ikhwah saudara sedarah. Tapi menariknya Al-Quran ketika berbicara tentang persaudaraan seiman itu menggunakan istilah ikhwah. Apa kira-kira hikmahnya? Menunjukkan betapapun kita beda seayah dan seibu, tapi kalau kita diikat dengan seiman, seolah-olah saudara seiman itu sama maknanya dengan saudara seayah dan seibu. Jadi kita saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Bayangkan dalam sholat, persaudaraan itu tergambar dalam bacaan-bacaan kita. Ketika di Al-Fatihah kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menggunakan kata ganti jamak. Hanya kepada Engkau kami Tuhan menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ayat itu tidak mengatakan hanya kepada Engkau aku menyembah, tidak, tapi kami. Ada kekuatan jamaah di sana. Jadi jangan putus silaturahim. Nabi pernah nyampe ke Madinah, yang Nabi lakukan satu, membangun infrastruktur spiritual, membangun Masjid Nabawi. Karena kita berangkat dari masjid, mapping hidup kita masjid. Nabi yang Nabi bangun bukan rumah dinas. Pertama nyampe ke Madinah yang Nabi bangun masjid. Masjid. Karena itu kan mi'rajnya Nabi itu minal masjid ilal masjid. Umat Islam nggak bisa jauh dari masjid. Umat Islam nggak bisa terpisah dari masjid. Bahkan masjid ini menjadi manba kita untuk berjamaah silaturahim. Ada silaturahim di masjid, ya kan? Ada tegur sapa, ketemu, sehelo di masjid. Gak bisa. Umat Islam dengan masjid ibarat ikan dengan air. Bisa nggak ikan hidup tanpa air? Bisa? Gak bisa. Satu-satunya ikan yang hidup tanpa air cuman ikan mati. Umat Islam yang jauh dari masjid, imannya mati. Gak bisa jauh dari masjid. Itu menarik itu di ayat Mi'raj, minal masjid ilal masjid. Min itu kan libtida'il ghayah. Ila itu lintihail ghayah, menunjukkan tujuan kita, start kita, finish kita minal masjid ilal masjid. Yang kedua yang dilakukan Nabi adalah al-ikha, mempersaudarakan pribumi dan pendatang, wahajirin dan ansar. Jadi ada kekuatan silaturahim. Walaupun kalau bicara silaturahim itu maknanya lebih khusus. Biasanya silaturahim itu adalah hubungan kerabat yang punya kaitan sedarah, namanya silaturahim. Kalau tidak sedarah namanya ukhuwah. Kita ini namanya ukhuwah nih, Bu. Tapi kalau ibu ke saudaranya ibu, ke tantenya, ke encingnya, ke pamannya, ke uwa, itu silaturahim. Baik, kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, ayat berikutnya, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ini beberapa ayat saja kita pilih. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada manusia untuk berlaku ihsan kepada kedua orang tuanya. Apa makna ihsan? Kita udah jelasin kayaknya kemarin. Ada yang masih ingat? Kalau ihsan kepada Allah gimana, Bu? Menyembah seolah-olah Allah, seolah-olah kita menyaksikan Allah. Jika tidak mungkin, kita yakin bahwa Allah mengintai, menyaksikan, mengaudit ibadah kita. Ihsan. Kalau ihsan kepada manusia, membayangkan bahwa orang itu seolah-olah adalah kita. Sehingga konsekuensinya, kalau kita membayangkan orang lain adalah kita,
maka pastilah kita bersikap kepada orang lain, ngukur dulu. Kira-kira kalau saya digituin sakit hati enggak ya? Pantes enggak ya? Cocok enggak ya? Itu ihsan. Sehingga kata orang, ihsan itu adalah membalas kebaikan dengan yang lebih baik dan mengambil hak lebih sedikit daripada yang semestinya, melaksanakan kewajiban lebih banyak daripada yang semestinya. Itu ihsan. Jadi kalau ada orang berbuat baik kita balas kebaikan, itu belum ihsan, itu masih adil. Kalau ada orang berbuat baik kita balas dengan keburukan, namanya zolim. Kalau kita balas dengan setara, namanya adil. Tapi kalau kita balas dengan yang lebih baik, baru ihsan. Paham ya Bu ya? Bu, Ibu masih hidup Bu? Nah, jadi ihsan tuh level paling tinggi, paling puncak. Zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil, menempatkan sesuatu setara pada tempatnya. Ihsan, membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik daripada yang semestinya. Kalau ibu kasih saya 1 liter minyak, kan orang senang banget sekarang dikasih minyak Pak. Ya, saya istri saya dibawa ke toko emas nggak seneng, dia dikasih minyak goreng senang bener dia. Sekarang tuh luar biasa minyak. Ya, saya balas 1 liter minyak, itu adil. Tapi kalau saya balas dengan kuantitas yang lebih baik, itu ihsan. Wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk agar kita tidak menyembah kecuali Allah. Ini sering sekali ya Bu, Pak. Perintah untuk menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, itu sering sekali diungkap dalam waktu yang sama, dalam satu ayat yang sama. Perintah berbuat baik, berbakti kepada orang tua, sering sekali. Seolah-olah ayat-ayat ini, coba dari tadi coba lihat, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Lalu dikatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sering sekali ayat-ayat yang menyuruh kita berbuat baik kepada orang tua itu disejajarkan dengan jangan menyekutukan Allah. Seolah-olah tidak sempurna iman seseorang meskipun dia beriman kepada Allah, tapi dia durhaka sama orang tuanya. Itu gak sempurna. Atau ada orang yang berbuat baik dengan orang tua, baktinya luar biasa, tapi gak sholat. Ini 2 hal yang tidak boleh dipertentangkan. Iya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jangan sekutukan Allah, berbuat ihsan kepada orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau kita dikasih rizki sama Allah mendapatkan umur orang tua dalam keadaan sepuh, baik satu di antara yang keduanya ayah kita atau ibu kita, atau dua-duanya ayah dan ibu kita, ya, di umur kita masih dapat umur sepuh orang tua kita. Umur sepuh itu umur berapa berarti itu? Umur 1 sampai 15 tahun umur anak-anak mumayyiz baligh sampai 15 tahun. Itu kata Syekh Ibnul Jauzi. Umur 15 sampai 35 remaja sampai dewasa muda. 35 sampai 50 dewasa muda sampai usia sebelum tua. 50 sampai 70 kata Syekh Ibnul Jauzi usia tua. 70 ini usia sepuh sudah nih. Jadi dimulai dari usia 50 sampai 70 itu sudah usia tua tuh. 70 sampai expired, nah ini usia sepuh. Jadi kalau ikut standar umur Syekh Ibnul Jauzi,
kita yang punya orang tua masuk usia 50, itu kudu dijaga tuh aset kita menuju surga. Apa kata ayat ini? Kalau kita dikasih nikmat untuk punya orang tua di usia mereka yang sepuh, fala taqul lahum uff, jangan mengatakan apa? Uff itu kata-kata apa? Penolakan. Uff, enggak ogah terjemahannya bisa banyak. Tapi substansi terjemahannya adalah kata-kata yang menunjukkan menafikan perintah orang tua. Itu uff, enggak ogah males fala taqul lahum uff. Jangan pernah ngomong begitu. Ini kudunya segmennya anak-anak muda nih, biar masuk ayatnya. Ini kita cerita orang tua ke orang tua. Iya, tapi ya Masya Allah, ini jadi nasihat buat kita punya anak-anak. Mudah-mudahan kita sampein pelan-pelan ya Bu ya Pak, insya Allah. Mudah-mudahan kita dikasih anak yang soleh, semuanya solehah. Jadi jangan ngomong ke orang tua ya nak, walatan harhuma ya nak. Jangan ngomong kasar sama kedua orang tuanya nak. Walaupun kamu S1, S2, S3, ayahmu cuma tamat SD, SMP, SMA, tidak kuliah, secara intelektual kamu lebih pintar dari ayah dan ibumu. Jangan seolah-olah menunjukkan kau lebih pintar. Tetap sehebat apapun kita di masyarakat, balik ke rumah kita adalah bocah kecil yang pernah ditimang oleh ibu kita. Saya masih lengkap orang tua saya, ayah saya, ibu saya. Tadi malam saya syuting Ramadan sama UAS, program indahnya Ramadan di TV One nanti. Ramadan cerita tentang orang tua. Wah, itu menarik tuh. Beliau punya rumah namanya rumah Oma. Rumah Oma itu rumah emak, rumah ibu. Saya paham kenapa rumah itu dibuat dengan nama rumah Oma, karena ibunya sudah tidak ada, wafat dia. Jadi rasanya kalau pulang ceramah ke sana kemari penat capek, pulang masuk rumah Oma itu penat letih hilang. Dia bilang, Ustadz masih lengkap orang tua? Masih, alhamdulillah. Pulanglah. Iya pulang. Karena nanti kalau orang tua sudah tidak ada, beda ceritanya. Tidak ada tempat mengadu. Itu beliau bilang. Orang tuanya sudah tak ada dua-duanya. Beda itu. Kalau kita punya ibu sudah nggak ada, ayah udah nggak ada, beda. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mayoritas di sini orang tuanya sudah almarhum, almarhumah, betul? Gimana rasanya Bu? Hidup beda? Coba. Tidak ada yang tempat kita mencurahkan isi hati, nggak ada. Kita ini kan tua, dianggap tua oleh orang yang umurnya di bawah kita, betul nggak Bu? Kita ini dianggap orang tua oleh anak kita. Tapi sebenarnya ibu-ibu hakikatnya juga anak-anak, betul nggak? Kalau masih punya orang tua pengennya apa? Ngeluh, tidur di pangkuannya, curhat, nih hidup keras banget mak. Cerita. Kalau orang tua sudah tidak ada, kemana mau cerita? Kita yang dianggap paling tua, oh itu beda rasanya itu. Ya, jadi kalau kita masih dikasih nikmat orang tua, mana tahu ibu-ibu yang di sini yang kan sudah dewasa semua tapi masih punya orang tua. Wah, Masya Allah tuh Bu, nikmat sekali itu, nikmat sekali. Ya, baik. Jadi jangan berkata kasar kepada orang tua, tetapi wa qul lahum qawlan karima. Ngomonglah ke orang tua itu dengan qaulan karima. Karima itu perkataan yang mulia. Perkataan karim itu, karim disebut karim karena dia mulia. Ini Ramadan bentar lagi disebut Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Jadi qaulan karima itu kata-kata yang kalau kita itu mengeluarkannya dipikir betul-betul sebelum diucapkan. Itu qaulan karima. Dia tidak katakan qaulan sadida, perkataan yang benar.
Karena boleh jadi pendapat kita sebagai anak lebih benar daripada pendapat orang tua. Tapi Quran tidak mau itu. Meskipun kamu benar, pilihlah kata-kata yang pikir dulu. Kalau bisa orang tua tidak sakit hati. Qaulan karima. Itu memang repot memang. Memang tidak mudah berbakti sama orang tua. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa itu tadi, betapapun pendidikan kita lebih tinggi dari orang tua, status ekonomi kita lebih tinggi dari orang tua, di hadapan orang tua, waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan itu semua. Itu bahkan kalau kita baca Al-Bidayatul Hidayah tuh, salah satu adab kalau orang tua, ya, kalau orang tua belum berdiri jangan berdiri. Kalau orang tua belum duduk jangan duduk. Wah, itu langka sekali adab seperti itu sekarang. Ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, berdoa sering-sering, Tuhan irhamhuma, sayangi keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidikku, merawatku di waktu aku masih kecil. Perhatikan nih Pak, Bu, ini menarik. Salah satu sebutan Allah kan Rabbun, betul? Kata-kata Rabbun itu dinisbatkan ke orang tua. Saking mulianya orang tua itu. Wa qur rabbirhamhuma, Tuhan sayangi keduanya, kama, sebagaimana rabbayani, keduanya mendidikku, merawatku, mengasihaniku ketika aku kecil. Jadi kata-kata Rabbun, yang kita tahu bahwa Rabbun itu nama Allah yang mulia, disematkan kepada kedua orang tua untuk menunjukkan betapa suci dan luhurnya kasih sayang orang tua kepada anak, sebagaimana sayangnya Tuhan kepada hambanya. Luar biasa. Ada ayat lagi terakhir, wa wassaynal insana biwalidayhi, diwasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, ibumu, ya, mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Coba bayangin ibu-ibu itu mengandung anak, perjuangan jihad yang luar biasa. Tidur ke kanan salah, ke kiri pegel, tengkurap takut ngeleduk, ya, macam-macam. Ya, kadang-kadang untuk bisa tidur sambil duduk karena udah gede hamilnya. Ya, belum lagi mualnya, muntahnya, macam-macam. Nah, ini wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Sudah dilahirkan itu anak, belum selesai tugas ibu. Ngapain? Menyapihnya 2 tahun. Ya. Bagaimana lidah anak yang masih kasar itu mencomot ASI ibunya. Betapa sakitnya itu. Ayah kan tidak tahu ceritanya. Ayah kan taunya nanam saham saja. Bagaimana selesai ada hasil. Tapi bagaimana lidah yang kasar itu, sakit nggak, Bu? Sakit tajam ini. Belum diasah lidahnya, belum makan sesuatu, masih kasar bulu lidahnya. Wah, luar biasa. Belum lagi selesai sakit urat yang lepas, rahim dari rahim tadi menjerit, begitu keluar anak menjerit lagi ibu karena diisap asinya. Luar biasa. Banyak pahalanya ibu-ibu ini. Peluang dan potensi masuk surga ibu-ibu besar. Disebut hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Luar biasa, Bu. Walaupun potensi masuk nerakanya pun besar juga. Ya, ya sama-samalah.
Tapi kalau itu dihayati, peran sebagai ibu itu luar biasa. Tidak ada duanya. Anishkurli wali walidaika, karena itu bersyukurlah kepadaku kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Allah lewat ayat ini berbicara, menyuruh, memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya, tapi di saat yang sama bersyukur kepada kedua orang tua. Luar biasa. Sekarang masuk ke hadis. Hadis yang pertama, tidak semua kita bahas. Hadis yang pertama, an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata, sa'altun nabiyya, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Abdurrahman ini nanya sama Nabi, Bu, Pak, ya Rasul, ayyul amal ahabbu ilallah, amal mana yang paling dicintai sama Allah? Lalu Nabi SAW menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Nah, ini satu nih amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salat tepat waktu. Salat ini makin kita tepat waktu, makin utama, makin dicintai. Nih, salat subuh misalnya. Salat subuh itu punya 5 atau 6 waktu. Yang pertama, waktu fadilah. Waktu fadilah itu dihitung dimulai dari awal kita bangun masuk fajar shadiq. Kan ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Kalau fajar shadiq berarti tanda masuk subuh, waktu subuh masuk. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini udah fajar shadiq nih. Dimulai dari itu sampai sekira-kiranya kita bebenah-benah untuk wudu, bersih-bersih, gelar sejadah, dan selesai 2 rakaat subuh, namanya waktu fadilah. Ini kalau kita dikerjakan tepat pada waktunya itu, di waktu ini waktu yang paling gede pahalanya. Namanya waktu apa, Bu? Bu? Waktu fadilah. Waktu yang paling utama. Yang kedua ada namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ini kalau kita sholat sudah mulai kelihatan, langit sudah mulai ya semakin terang. Ini waktu ikhtiar. Tentu keutamaannya di bawah waktu fadilah. Ada waktu jawaz bila karohatin. Ini kalau kita sudah melihat tulu'ul humrah, mega merah. Terlihat di langit sudah ada mega merah. Nah, ini sudah waktu jawaz bila karahah. Turun lagi keutamaannya. Ada waktu jawaz bi karahatin. Ini kalau sudah kita lihat mega merah dan sisa waktu sholat itu hanya sedikit lagi. Tinggal 2 rakaat kita selesai subuh, selesai waktu subuh. Ini waktu jawaz bi karahatin. Ada waktu disebut para ulama waktu hurmah, waktu yang haram. Ini kalau kita lihat sisa waktu subuh ini ya sudah mulai sangat mepet. Paling akhir yang ke-6 waktu darurah. Cuman bisa untuk takbir doang, Allahu Akbar, selesai waktu subuh, habis. Nah, ini orang yang begini harus qadha sholatnya. Gak bisa. Dia harus qadha. Karena tidak dihitung sholat subuhnya. Karena dia sudah masuk waktu apa tadi? Waktu darurah. Sudah habis waktunya. Cuman hanya bisa untuk takbir. Iya. Kalau dia masih dapat 1 rakaat penuh, masih bisa dihitung subuhnya. Dia masih dapat 1 rakaat, masuk rakaat kedua, habis waktu subuh. Meskipun tidak afdal, tapi masih dihitung sholat subuhnya. Tapi kalau dia tidak dapat 1 rakaat full, misal ketika takbir Allahu Akbar, ya selesai waktu subuh habis, maka orang ini wajib mengulang sholat qadha, dia wajib bayar utang. Jadi semakin kita di awal waktu itu semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, Bu, yang dicintai sama Allah apa, Bu? Salat ala
waqtiha, tidak menggampangkan sholat, tidak meremehkan sholat. Bahkan salah satu orang, kata para ulama, wa aktsar man yukhsha alaihi su'ul khatimah, salah satu yang su'ul khatimah itu al-mutahawin bis sholah, orang yang nyepelein sholat. Nauzubillah. Subuh kesiangan, zuhur ke asaran, asar ke maghriban, maghrib ke isyaan, isya ketiduran, subuh kesiangan lagi. Ini luar biasa. Ya bu, tuh kalau bisa kita bangun sebelum fajar shadiq. Saya baca kemarin di Marokil Ubudiyah. Kita kalau bangun bu, ya pak, sebelum fajar shadiq. Ada fajar kadzib. Apa beda fajar kadzib sama shadiq? Fajar kadzib itu kita ngelihat langit terang, nanti gelap lagi. Itu kadzib tuh. Fajar bohong, belum masuk waktu subuh. Terus kalau fajar shadiq ini ada kaitannya dengan salat subuh. Kalau kadzib tidak ada. Ini kalau kita bangun sebelum fajar shadiq, kita sholat Allahu Akbar, Ihyaul Lail, menghidupkan malam. Ingat ya, ada Ihyaul Lail, ada Qiyamul Lail. Apa bedanya? Kalau Ihyaul Lail beribadah di malam hari, bentuknya macam-macam. Ibu bisa baca Quran, zikir, apalagi baca buku, muhasabah, sholat. Mohon maaf, hubungan badan sama suami, semuanya namanya Ihyaul Lail. Semua ibadah di malam hari namanya Ihyaul Lail. Tapi ketika ibadah itu dilakukan sholat, dia punya istilah Qiyamul Lail. Kalau dia dilakukan di bulan Ramadan namanya Qiyamul Ramadan. Kalau dilakukan ibadah itu bentuknya sholat dan selesai bangun tidur, namanya tahajud. Paham? Jadi tahajud itu syaratnya menurut mazhab Syafi'i harus tidur dulu. Nggak boleh nggak tidur. Ibu susah banget tidur, tapi pengen tahajud tapi belum tidur. Cari sholat sunnah yang lain. Bisa sholat sunnah mutlak, bisa sholat sunnah hajat, bisa sholat sunnah witir. Ya. Tapi kalau mau tahajud, tidur dulu walaupun cuma 2 menit. Bangun, baru bisa tahajud. Syaratnya harus tidur dulu. Luar biasa. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Orang yang tahajud dia mendapatkan maqaman mahmuda, tempat posisi maqam yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala adalah ditanya sama Abu Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud ini, qultu tsumma ayun, apalagi ya Rasul? Bocorannya birrul walidain, berbakti sama orang tua. Tema kita nih Bu, Pak, tema kita nih bakti sama orang tua. Ini salah satu amal yang dicintai sama Allah. Qultu tsumma ayun, apalagi ya Rasul? Al jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan. Seorang anak tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya kecuali dia mendapati orang tuanya itu dalam keadaan hamba sahaya, seorang budak. Lalu kemudian fayashtariyahu, dia beli, dia tebus. Lalu kemudian fayatiqahu, dia bebaskan, dia merdekakan orang tuanya. Ini cara Nabi Bu, bagaimana perbudakan itu hilang. Seorang anak yang kedapatan orang tuanya sebagai budak, dia harus bayar tebus. Beginilah cara Nabi untuk menghilangkan sistem perbudakan di masa jahiliyah. Sekarang sudah tidak ada. Bagaimana cara kita membalas kedua orang tua? Sulit. Tidak mungkin. Jadi tidak mungkin kita bisa membalas kebaikan kedua orang tua. Loh, membalas saja tidak mungkin, lalu kemudian kita durhaka. Wah, ini kan minus.
Hadis berikutnya wa anhu aidan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah falyukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir falyasil rahimahu, sambung silaturahim kepada kerabat. Lalu kemudian waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik, kalau tidak bisa diam. Semuanya man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, pakai adat syarat, menunjukkan syarat kita ini beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu, muliakan jaga mulut, sambung tali silaturahim. Kenapa begitu? Karena ini hadiahnya nanti, hadiahnya diimani. Kita memuliakan tamu, jaga mulut, efeknya tidak sekarang, meskipun ada itu. Kalau kita berbuat baik sama orang, orang berbuat baik sama kita, tapi efek secara konkret nanti di hari akhir. Dan sulit melakukan ini kalau kita nggak beriman sama hari akhir dan nggak beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang beriman sama hari akhir dan kepada Allah lah yang kemudian bisa melakukan ini semua. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Lihat hadis yang kelima. Ja'a rajul, datang seorang laki-laki ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati, siapa yang paling berhak untuk saya pergauli dengan cara yang baik? Nabi berkata, ummuk, ibumu. Dan lihat nih bu, ini Nabi muji ibu-ibu nih, ummuk, ini populer sekali hadis. Siapa lagi? Ummuk. Siapa lagi? Ummuk, ibumu. Siapa lagi? Abuk, ayahmu. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abaka thumma adnaka. Thumma ini maknanya tartibul infisal, menunjukkan urutan. Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, baru ayahmu, baru orang yang terdekatmu, baru orang yang terdekatmu. Tapi jangan gara-gara hadis ini seorang anak pilih kasih kepada kedua orang tua. Hati ibunya dia jaga, hati ayahnya dia sakiti. Idul Fitri ibunya dibelikan baju, ayahnya tidak dibelikan apa-apa. Kenapa begitu? Karena hadisnya jelas Ustadz, ummuka, 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 abuka. Ibumu, 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 ayahmu. Hadis ini memang menunjukkan skala prioritas. Emak dulu perhatiin, tapi jangan gara-gara merhatiin emak, ayah tidak diperhatikan. Ini juga salah. Karena ya hadis ini ya ditaksis oleh ayat yang kita baca tadi, wabil walidaini ihsana. Ada makna yang lebih umum, berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita berbakti kepada salah satunya lalu kemudian menyakiti hati ayah kita. Jangan sampai. Walaupun kadang-kadang ya wajar sih Allah menyuruh kita atau Nabi menyuruh kita, perhatiin emak baru ayah. Satu, karena jasa ibu yang luar biasa. Yang kedua, ibu ini orangnya perasa. Bayangkan kalau Nabi mengatakan abuka, 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 thumma amuka, thumma ummuka. Ayahmu, 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 lalu ibumu. Lalu seorang anak prioritasin ayahnya daripada ibu. Oh, hati-hati tuh. Kalau anak ngasih lebih ke emak, ayah boleh jadi diem. Dan diamnya redo, ayah udah tahu diri. Tapi kalau dibalik tuh bu, kasih lebih ke ayah, diamnya emak, hati-hati tuh, bisa kualat anak. Maka Nabi tahu bagaimana kualitas emosional antara ibu dan ayah, ya tahu sekali. Jangan coba-coba begitu sama emak, bahaya.
Kita lanjutkan ibu-ibu hadis berikutnya. Hadis ke-7 kalau saya tidak salah. Hadis ke-6 dulu. Nabi SAW bersabda, raghima anfu, rugi. Diulang lagi sama Nabi dengan taukid lafzi. Thumma raghima anfu, rugi benar. Thumma raghima anfu, rugi banget. Siapa yang rugi? Man adraka abawaihi indal kibar ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah. Orang yang dikasih umur buat ngelihat orang tuanya berumur, satu di antara keduanya atau dua-duanya, falam yadkhulil jannah, tapi nggak bisa menjadi asbab dia masuk ke dalam surga. Ketika saya baca sarah hadis ini, kenapa orang tua itu bisa menjadi pintu surga? Banyak ujiannya, Bu. Sekaligus banyak peluangnya masuk surga dengan ujian-ujian itu. Dengan usia orang tua yang sepuh kan tidak mudah, Bu, jaga perasaannya, jaga hatinya. Dulu orang tua masih muda bisa ngelakuin sendiri. Sekarang mau ke WC kudu dianter, mau makan kudu disuapin karena sakit nggak bisa nyuap sendiri. Banyak ujiannya, banyak. Sehingga dengan kelemahan orang tua kita yang di usia sepuh itu, banyak juga peluang kita untuk berbuat bakti. Yang tadinya emak kita bisa nyuapin nasi ke mulutnya sendiri, kita yang suapin. Kita yang papah ke kamar mandi. Itu kan tidak mudah itu. Kita yang cebokin. Kan main itu, Bu. Nyebokin tai anak, kita sambil senyum tuh. Tai anak? Loh, tai orang gede bagaimana ceritanya? Tapi ini orang tua, bayangin tuh. Dahsyat. Ujiannya memang dahsyat tapi pahalanya gede. Prestise, hadiah itu berbanding lurus dengan ujian. Semakin berat ujiannya, semakin besar hadiahnya. Allah juga tahu betapa repotnya berbakti sama orang tua. Ya. Tapi Allah juga udah siapin bagaimana hadiah yang diberikan kepada seorang anak yang soleh dan solehah yang ngerawat orang tuanya di usia senja itu. Ya, Bu, kita nggak tahu nih umur kita nih, Bu. Kita wafat dengan cara apa? Dikasih sakit sama Allah, tek, nggak bisa bangun. Oh, itu udah beda cerita hidup tuh. Syukur kita dapat anak yang soleh-solehah. Kalau enggak, maka investasi terbaik adalah kasih pendidikan agama kepada anak. Pesantrenin. Tentu tidak semua pesantren berarti anaknya mesti jadi orang baik. Tidak. Tapi itu salah satu bentuk ikhtiar. Kalaupun tidak pesantren, kasih pendidikan agama. Seimbangkan privat dia bahasa Inggris, matematika, fisika dengan agamanya. Kadang-kadang kita sepele masalah agama ini. Ntar juga kalau dia udah tua dia belajar, nggak bisa. Agama itu lebih dari sekedar ritual, yaitu karakter. Karakter itu harus dibangun dari kecil. Nah, di pesantren itu yang dididik karakter. Bagaimana kemudian dia ketemu dengan orang tua ruhaninya, kiainya. Dia belajar adab di sana, menghormati kiainya. Nanti ketika dia pulang, ada contoh, ada model yang dulu pernah dia dapatkan di pesantren, dia praktekkan kedua orang tuanya. Tanamkan investasi terbaik kepada anak. Ya. Kita leskan luar biasa, pinter segala macam dari A sampai Z. Kita meninggal, doa kepada kedua orang tua dia tak hafal. Padahal hadiah terbaik kita di kuburan nanti apa? Doa. Nah, ini jangan sampai. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang menarik sekali nih, Bu. Selanjutnya, wa anhu radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Kata ada seorang laki-laki curhat ke Nabi, ya Rasul, saya punya kerabat, saya udah sambung silaturahim tapi mereka mutusin. Ada nggak yang begitu?
Saya udah silaturahim, di jalan saya tegurin, saya senyumin, dia cuek. Padahal saudara. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuni ilayya. Saya udah berbuat baik sama dia ya Rasul, tapi dia berbuat jahat sama saya. Dia fitnah saya. Dia ngomong yang enggak-enggak tentang saya. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Saya udah berbuat lembut sama dia. Tapi sebaliknya dia tidak demikian terhadap saya. Faqal, maka Nabi berkata, la in qulta kama qulta, kalau kamu benar-benar sesuai dengan pengakuan kamu yang kamu curhatkan ke saya ini, kata Nabi SAW, faka'annama tusiffuhumul almallah, seolah-olah kamu ya memberikan abu yang panas kepada mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dzalika, dan Allah pasti senantiasa menolong kamu dan tidak akan pernah meninggalkan kamu selagi kamu berbuat demikian. Jadi kalau ada yang tanya, Ustadz, saya udah berbuat baik sama orang, saya udah tambung silaturahim tapi dia cuekin saya udah lembut sama dia tapi dia masih kasar sama saya, bagaimana tuh Ustadz? Sama dengan curhatan seorang laki-laki ini kepada Nabi. Allah akan menolong orang ini dan tidak akan pernah meninggalkan orang ini sampai selagi dia berbuat demikian kepada saudaranya. Itulah salah satu ujian keimanan ya Bu ya. Berbuat baik saja kita sama orang belum tentu dibalas baik, apalagi berbuat yang tidak baik. Wa an Anas anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qal man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Yang pengen diluasin rizkinya dan wa yunsa'a lahu fi atharihi, maknanya adalah yuakhkhara lahu fi ajalihi wa umurih, ditunda ajalnya, maka falyasil rahimah, sambung silaturahim. Kita mungkin berpikir, apa hubungannya silaturahim dengan panjang umur? Apa hubungannya silaturahim dengan pintu rizki? Banyak hubungannya. Bayangkan orang yang gak doyan silaturahim, di rumah aja, yang penting dia bisa hidup di rumah. Orang punya hajatan gak datang, orang bela sungkawa dia gak takziah, orang berduka dia gak takziah, cuek sama orang, yang penting dia bisa makan. Orang yang begini-gini nih tidak mau silaturahim, bahaya. Orang yang sakit, salah satu orang yang mati, yang wafat biasanya karena sakit. Salah satu penyebab orang sakit, triggernya stresor, stres. Orang yang stres karena dia tidak punya keran untuk diajak teman sharing. Tapi begitu dia silaturahim, ketemu teman, dia punya circle pertemanan, dia bisa cerita, gue punya masalah nih, saya punya ini nih, kasih solusi dong. Ada temen curhat. Kalau ini disampaikan, stresornya hilang, sakitnya ditunda. Secara umum hukum sunatullah, dia nggak jadi wafat. Bayangkan kalau orang ini nggak silaturahim nih, dia pendem aja masalahnya, dia nggak cerita sama orang, dia nggak mau berteman, stres, sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati. Jadi penting silaturahim itu Bu, dan memperluas rizki. Ngumpul, yang satu ngomong, ada nih lowongan kerja, oh pas banget anak saya belum dapat kerja, kan dari begitu-gitu tuh sebenarnya tuh. Silaturahim itu penting. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis ini ya menyuruh kita bahwa kapital sosial itu penting, circle pertemanan, partner bisnis. Bu, orang-orang bisnis itu Bu, untuk deal proyeknya, untuk bisa ngomong, kudu ke lapangan golf dulu, sewa lapangan jutaan. Satu bola masuk sambil ngobrol,
Bisa nggak tuh proyek kita tuh? Kita bisa join nggak? Deal nggak? Aman nggak? Aman. Mahal bener harga silaturahim itu. Kudu ke lapangan golf dulu. Betul? Lah kita ketemu di Nurul Huda udah cakep bener ini. Di lapangan sejadah kita ketemu. Sehat Bu, sehat. Gimana kabar? Anak-anak sehat semua? Sehat. Kemarin saya habis ini kena corona Omikron. Oh ya nggak apa-apa. Udah yang penting sehat. Dimotivasi sama kita punya tetangga. Semangat lagi hidup. Nggak perlu ke lapangan golf. Mahal silaturahim itu luar biasa. Silahkan kalau ada pertanyaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah jam 11. Silahkan. Dari ibu-ibu barangkali Bu. Ada yang, ya silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin agak dibuka Bu, biar kedengaran. Nggih. Iya. Iya, sama-sama Bu. Iya, bagus pertanyaannya Ustadz. Bagaimana kalau ada orang tua yang tidak menjalankan kewajibannya? Bagaimana? Kita sebagai anak ya Bu ya. Wa an Asma binti Abi Bakrin Siddiq. Nah, ini ada hadisnya, kita belum baca ini. Qalat. Jadi ada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Anaknya Abu Bakar punya emaknya beda agama. Qadiman alayya ummi wa hiya musyrikah. Emak saya datang tapi dia orang musyrik, beda agama. Fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda agama. Saya datang ke Nabi itu. Saya ngomong, "Ya Rasul, bagaimana nih? Saya punya emak datang wahia raghibatun. Dia berharap saya itu menyambung tali silaturahim, ya, layaknya anak ke emak. Apakah saya harus menyambung silaturahim ini ke emak saya?" Kata Nabi SAW, "Na'am, sambunglah tali silaturahim kepada ibumu." Hadis ini secara singkat memberi kita apa? Memberi kita nasihat betapapun kondisi ibu kita, dia emak kita. Betapapun kondisi orang tua kita, faktanya dia orang tua kita. Soal akhlaknya mungkin kurang baik, kewajibannya tidak dia tunaikan kepada kita sebagai anak. Mungkin waktu kita kecil kita ditelantarkan, pendidikan kita nggak beres, dia tanggung jawabin. Itu haknya ke Allah. Itu haknya ke Allah ada, kewajibannya ke Allah ada. Tapi kewajiban kita sebagai anak ke orang tua juga ada, yaitu berbakti kepadanya. Itulah makna ihsan tadi. Ingat ya makna ihsan ya Bu? Apa makna ihsan? Membalas kebaikan yang lebih baik dari kebaikan yang ada, atau membalas sesuatu yang buruk dengan kebaikan. Itu ihsan. Adilnya bagaimana? Kalau emak kita berbuat buruk sama kita balas dengan keburukan. Itu masih level adil. Tapi Quran tidak mengatakan berbuat adillah kepada kedua orang tua. Enggak. Quran ngomong berbuat ihsanlah. Ihsan itu membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik, atau membalas keburukan dengan kebaikan. Sulit, memang sulit memang itu. Teorinya mudah. Tapi pengamalannya, wah itu perlu tirakat itu. Mungkin gak orang tua kandung punya mertua usil bener misalnya. La haula wala quwata illa billah. Jadi kata kuncinya ihsan Bu. Jadi saya mau jawab apa nih? Gak ada jawabannya. Jawabannya ihsan. Jadi kalau orang tua kita gak jalanin kewajibannya ke anak, nelantarin, iya, dia pasti dosa ke Allah.
Dan dosanya ke anak nanti dipertanggungjawabkan ke Allah. Tapi tanggung jawab kita sebagai anak ke orang tua, ihsan kata kuncinya. Membalas keburukannya dengan yang lebih baik, kebaikan, atau membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik. Ihsan. Asma binti Abu Bakar punya orang tua musyrikah, beda agama. Tapi Nabi nyuruh tetap harus silaturahim. Nggak boleh putus silaturahim ke orang tua, apalagi orang tua yang seagama. Silakan kalau ada pertanyaan, ibu-ibu. Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri boleh nggak ditambah juga tuh sujud. Dalam sujud apa dua sujud. Terima kasih. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aktsirud du'a. Posisi terintim antara hamba dengan Tuhan ketika dia sujud. Jadi Bu, Pak, posisi terdekat kita dengan Allah ketika sujud. Makin nempel dahi kita ke tanah, makin dekat kita ke Allah. Makin kita merendahkan diri, makin tinggi di sisi Allah. Makin kita membangkang, jumawa, congkak, makin jauh kita dari Allah. Jadi posisi terdekat sujud. Disitulah kita berdialog. Karena itu kata Nabi, perbanyak doa. Fa'aktsirud doa, perbanyak doa ketika sujud. Doa apa Ustadz? Cari doa yang ma'thur, yang populer dalam riwayat. Selain kita berdoa subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli, atau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ini beberapa doa yang dianjurkan ketika sujud. Kita boleh dengan doa yang lain, boleh. Salah satunya doa buat orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh. Doa, minta. Kalau bisa cari doa yang ma'thur, yang ada riwayatnya di hadis, di Al-Quran. Jangan pakai doa bahasa Indonesia, nanti dia bisa membatalkan sholat. Nanti jadi bacaan sholat kan nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Jadi cari bacaan-bacaan doa yang ma'thur. Ya, ibu mau doa apa nih? Cari doa-doa di hadis, di Al-Quran, baca di sujud. Cakepnya kalau kita doanya di sholat sunnah. Karena kalau di sholat wajib kan waktunya nggak terlalu panjang, ada imam. Doanya yang standar, lamanya tidak terlalu lama karena banyak kepentingan jamaah. Sementara ibu mau doa yang banyak, di sholat sunnah kencengin tubuh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Doa husnul khatimah. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah. Macam-macam doa untuk orang tua dan seterusnya. Jadi boleh sekali berbanyak doa di sujud. Ada pertanyaan Bu? Pak? Bapak? Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi kan masalah antara anak dengan orang tua atau orang tua yang membuat anak. Nah di sini kalau seorang ayah tidak mengakui darah dagingnya sendiri, karena beliau menikah kembali. Nggih. Jadi darah daging sendiri tidak diakui sama sekali. Tapi seorang anak tetap mengakui kalau dia seorang ayah dan yang bukan ibu kandung pun tetap diakui sebagai ibu kandungnya sendiri. Nah pada saat ini, jadi jarak antara anak sama orang tua itu Jauh. Sampai rumah tangga pun Iya. dan seorang anak itu punya anak-anak pun nggak dianggap. Kalau itu cucunya atau dia seorang
tidak ada kata untuk mengingat. Itu harus bagaimana? Sedangkan beliau sudah sepuh, tapi tetap doa dari seorang anak atau cucu pun tetap mengalir. Iya. Sampai kadang-kadang seorang cucu pun mengatakan, kenapa sih kita sebagai cucu pernah dianggap? Iya. Itu harus bagaimana? Yang ibu, kalau kasusnya seperti ini, yang dilakukan anak dan cucunya sudah bagus, tidak ada yang salah. Tetap silaturahim kepada ayahnya, mendoakan. Kita baca tadi hadisnya bareng-bareng itu. Ada orang yang curhat ke Nabi, sudah berbuat baik tapi dibalas keburukan. Disambung silaturahmi tapi diputus. Berbuat lembut tapi dibalas dengan kasar. Kata Nabi, Allah akan menolong kamu, membela kamu selagi kamu berbuat baik kepada mereka, meski kamu dizalimi. Artinya agama hadis tadi mengapresiasi, merestui seorang laki-laki yang curhat kepada Nabi, yang dia tetap berbuat baik meski dizalim. Jadi pertanyaan ibu ini bukan pertanyaan, tapi justru memberi kita semua yang hadir di sini pelajaran. Hidup ini ujiannya macam-macam. Ada orang punya pasangan yang bagus, mertuanya yang tidak baik. Ada orang punya pasangan yang tidak baik, mertuanya udah seperti orang tua sendiri. Ada orang punya mertua bagus, punya pasangan bagus, diuji sama anak kena narkoba. Macam-macam. Ujian macam-macam. Ya kan? Macam-macam. Nah, apa yang ibu ceritakan tadi sudah bagus. Tetap sambung silaturahim, ya. Jangan diputus, tetap didoakan. Mudah-mudahan dilembutkan hatinya. Kadang-kadang ya kalau silaturahim ya kasih hadiah. Orang kan kalau dikasih hadiah lembut hatinya. Kata Nabi, saling berbagilah, maka kalian akan saling mencintai. Ya kan? Itu orang kalau benci sama kita, Bu, bisikin ke telinganya, sebutin dong nomor rekening. Lembut itu. Biasanya lembut itu. Ya, jangan tanya nomor sepatu. Dia sudah tidak bisa pakai sepatu toh. Nomor rekening ada. Wah, senang itu. Jadi Bu, kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah lembutkan hati beliau. Iya kan? Kalau orang tua tidak mengakui anak darah dagingnya, wah, kalau benar apa yang ibu ceritakan, wah itu dosa besar orang tua itu. Tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Ada yang mengadu kepada Umar bin Khattab, anak saya durhaka. Tapi sebelum Umar memvonis anak orang ini, Umar bertanya, kamu sendiri bagaimana? Apa yang kamu lakukan kepada anakmu? Anaknya menjawab, ayah saya ini wahai khalifah juga tidak terlalu baik. Dia pilihkan ibu yang tidak baik untuk saya, sehingga saya dididik dengan atmosfer rumah tangga yang kurang baik. Di rumah saya tidak diajarkan pendidikan Al-Quran, tidak dikenalkan agama. Saya dikasih nama yang tidak baik, sehingga nama itu menjadi doa buat saya. Kata Umar, sebelum anakmu durhaka, berarti kamu sudah lebih durhaka kepada anakmu. Jadi ayah dan ibu itu kewajiban, di samping dia punya, kita sebagai anak punya kewajiban berbakti yang sangat luar biasa diperintahkan Al-Quran. Tapi kita ini Bu, sebagai orang tua, luar biasa juga kewajiban kita kepada anak, terutama pendidikan. Jangan mentang-mentang anak disuruh berbakti sama orang tua, lalu kita lupa dengan kewajiban kita sebagai orang tua. Besar kewajiban orang tua nih, besar sekali. Nafkah pendidikannya, nafkah intelektualnya, nafkah badannya, nafkah mentalnya, luar biasa besar. Jadi kalau ada orang tua yang tidak mengakui darah dagingnya, wah, masa kalah dengan emak kucing?
Mak kucing kemanapun anak kucing diperhatiin, diikutin tuh sama dia. Masa kita kalah sama hewan? Iya. Nah, mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita. Kalau kita jadi orang tua, menunaikan kewajiban kita, dan kita dikasih anak yang soleh dan solehah. Ada lagi Bu pertanyaan Bapak-bapak sebelum kita tutup? Ya silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, ini tadi tentang anak kepada orang tua ya. Yang saya pengen tanyain lagi ini sekarang tentang orang tua kepada anaknya. Kadang-kadang sekarang ibu-ibu kalau ngomel suka begini, udah gua lahirin, gua hamil, gitu kan ya Pak Ustadz ya. Anak suka digituin. Maksud saya gini Pak Ustadz, itu ada efek ke anak apa enggak, merasa terbebani dengan kalimat-kalimat ibunya? Bagus pertanyaannya ini Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak menduga pertanyaan yang muncul banyak siang hari ini pertanyaan otokritik untuk orang tua. Saya kira tadi pertanyaannya bagaimana anak yang durhaka begini. Tidak. Justru pertanyaan yang banyak hari ini bagaimana orang tua yang nggak baik sama anaknya. Ini menunjukkan masing-masing kita yang hari ini orang tua ternyata ikut muhasabah tentang kewajiban kita kepada anak kita. Bagus sekali. Jadi bagaimana kalau ada orang tua yang bilang sudah gua lahirin, gua ini, itu bagaimana itu? Anaknya merasa terbebani pasti. Ini kan masalah komunikasi, Bu. Rumah tangga itu 80% isinya apa? Komunikasi. Iya nggak sih? Iya kan? 80% isi rumah tangga itu komunikasi. Bayangkan kalau kita punya pasangan sudah tidak bisa diajak komunikasi. Itu rumah isinya seperti kapal pecah. Punya anak tidak bisa diajak komunikasi. Gue malas ngomong sama dia, diam aja udah. Kenapa? Kalau ngomong berantem, diam, seisi rumah diam, senyap. Wah, hilang ruh rumah itu karena tidak ada komunikasi. Padahal 80% isi rumah itu komunikasi, Bu. Nah, karena itu kita perlu belajar ilmu komunikasi ini, perlu belajar ilmu parenting, ilmu sebagai bagaimana menjalankan peran kita sebagai orang tua. Penting sekali. Saya meskipun misalnya sudah lihat ayat-ayat Quran, hadis, saya tetap follow tuh di Instagram akun-akun parenting tuh, akun-akun parenting. Saya tetap follow tuh. Saya banyak belajar tuh. Kadang-kadang milih kata-kata ke anak sulit loh, sulit sekali. Bagaimana menghindarkan kata-kata jangan, bagaimana mengapresiasi anak. Terima kasih ya nak, gimana kabar kamu nak. Wah itu kan kadang-kadang karena nggak belajar gengsi ngomong ke anak seperti itu tuh. Karena gengsi lama-lama tidak jadi tradisi. Kalau sudah tidak jadi tradisi, wah ini yang susah. Jadi soal komunikasi itu penting. Kalau mama dulu, nah kita sering begitu juga tuh, menyalahkan kondisi anak yang hari ini, lalu kita hubungkan dengan kondisi kita yang dulu. Itu nggak boleh. Itu blaming victim, menyalahkan korban. Iya, itu dalam ilmu logika namanya argumentum ad hominem, menyalahkan korban supaya kita ini nggak keikutan salah. Nggak boleh. Ya, lihat para nabi. Nah, para nabi itu sering diskusi sama anaknya. Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, tahu bahwa ini perintah dari Allah, tapi nanya dulu ke Ismail, bagaimana pendapatmu nak? Untung anaknya sekelas Nabi Ismail. Ya, bayangkan kalau anaknya bukan Nabi Ismail, ayah mah ada-ada aja, leher ayah aja deh yang disembelih, jangan saya, gitu. Kan repot juga. Jadi ini luar biasa, perlu komunikasi. Ya, itu diceritakan bahkan Nabi Yusuf ketika digoda sama istri Perdana Menteri Mesir untuk berbuat yang tidak senonoh, itu diceritakan dalam Al-Quran. Allah ya
memberikan burhan kepada Nabi Yusuf. Dijelaskan oleh ulama tafsir, burhan yang dimaksud adalah ketika digoda untuk berbuat yang tidak baik, Allah menghadirkan wajah ayahnya Nabi Yusuf, seolah-olah ada di depan mata Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yakub dan Nabi Yusuf ini terpisah jauh, sudah lama nggak ketemu. Tapi kok bisa itu? Ini karena pendidikan yang dibangun oleh ayahnya Nabi Yusuf ini hubungan intrapersonal. Anak dan ayah itu intim sekali, menjadi teman curhat. Bahkan ya di Quran itu komunikasi orang tua ke anak itu lebih banyak diperankan ayah ke anak ketimbang ibu ke anak. Nabi Yakub ke Yusuf, Ibrahim ke Ismail, rata-rata ayah ke anak. Nuh ke anak, rata-rata ayah. Yang ibu sedikit sekali. Dihitung-hitung salah satunya cuman Sayyidah Maryam ke anaknya. Dan ibunya Sayyidah Maryam, karena itu pun ayahnya sudah wafat. Rata-rata para nabi itu yang jalin komunikasi ke anak itu peran ayah ke anak. Apa nih? Nah, ini juga penting nih. Jangan cuman ibu yang, tapi ayah juga harus cakap verbal kepada anak. Jangan jadi ayah yang cuek. Ayah sudah di tempat kerja, sampai ke rumah, makan, tidur, tidak ada komunikasi ke anak. Ini juga tidak baik. Ada penelitian kenapa sekarang banyak anak-anak itu laki-laki yang rada keperempuan-perempuanan. Ternyata salah satu hasil riset itu karena banyak ayah yang pasif. Jadi anak kehilangan sosok ayah di rumah. Dia ketemu lingkaran perempuan di rumahnya dan di luar rumah. Di rumah dia punya ayah dan ibu, tapi ayahnya fasik, nggak ngajak ngobrol. Yang cerewet ibunya. Jadi yang dominasi di rumah itu ibu. Kamu gini. Bahasa tubuhnya yang didominasi bahasa tubuh ibu. Jadi kalau dia emosi, dia mengcopy paste bahasa tubuh ibunya. Kalau dia ngomel, cara ngomelnya ngomel ibunya. Karena dia belum pernah ngelihat bagaimana ayahnya ngomel, ayahnya ngasih nasihat, cuek. Dia copy paste itu. Ayahnya sibuk berangkat kerja, ibunya juga sibuk berangkat kerja. Yang ada pembantu, pembantunya juga ibu-ibu. Ia kalau ada pembantu, kalau tidak dititipkan ke kakek dan neneknya. Sampai di rumah kakek dan nenek yang dominan juga neneknya. Coba bayangkan, dia ketemu circle perempuan yang dominan, sehingga dia krisis jati diri. Krisis, tidak bisa mengidentifikasi saya ini laki-laki atau perempuan. Lama-lama dia jadi keperempuan-perempuanan. Itu riset itu. Nah, jadi ibu-ibu juga jangan terlalu dominan, atau bapak-bapak juga jangan terlalu pasif. Berbagi peran. Kadang-kadang ayah kalau ngasih nasihat ke anak itu lebih lebih efektif. Karena kalau sama ibu dia sering ketemu, akhirnya tidak terlampau mendengar nasihat emaknya. Tapi kalau ke ayah sekali ngomong, anak biasanya lebih mendengar. Jadi penting itu komunikasi ayah ke anak. Di Quran yang paling banyak komunikasi adalah nabi ke anak. Ya, Luqman Al-Hakim ke anak itu ayah juga. Banyak sekali komunikasi ayah ke anak. Ibu hanya sedikit. Hanya memang ibu-ibu ini dia punya kosakata 15.000 satu hari, itu yang membuat dia agak dominan. Bapak 7.000. Jadi memang kita Pak dengan 7.000 kosakata itu kadang-kadang sudah habis di tempat kerja, untuk ngomong lagi di rumah itu habis sudah. Iya, tapi ya jangan lupakan peran kita sebagai ayah. Anak yang dekat sama ayah biasanya kesehatan mentalnya lebih terjaga. Anak perempuan yang tidak dekat dengan ayah atau dia tidak punya sosok ayah, dia tidak bisa mengidentifikasi mana laki-laki yang baik, mana laki-laki yang tidak baik. Dia anggap laki-laki itu sama saja, karena dia nggak punya sosok ayah untuk memfilter mana yang baik, mana yang nggak baik. Jadi perlu keintiman ayah dengan anak. Perlu sekali.
Makanya ketika ibunya Sayyidah Maryam ditinggal suaminya, dia tahu tidak punya sosok ayah, dicarikan guru. Wa kafalaha Zakaria, gurunya adalah seorang laki-laki untuk mengcover sosok ayah yang hilang dari Sayyidah Maryam, seorang yatim itu. Jadi penting sekali berbagi peran. Saya kira itu. Jadi soal komunikasi kita bijak-bijaklah memilih, karena anak tuh merekam. Itu juga yang akan dia copy paste nanti ketika dia menjalani hidup rumah tangga. Cara kita emosi, cara kita mengekspresikan rasa marah, cara kita meluapkan kata-kata, itulah yang dia akan contoh ketika dia menjalani rumah tangga dan ngomong ke anaknya. Nah, mudah-mudahan kita dikasih semangat buat belajar terus yang baik-baik, ilmu parenting. Kita dengerin, ikut seminar, saya kira itu bagus. Ya, hadirkan psikolog. Iya, saya kira itu bagus lah. Jadi tidak hanya dari perspektif agama, tapi dari sisi psikologinya bagaimana dan lain-lain. Saya kira itu ya Bapak Ibu bahasan kita siang ini. Kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, beri kami ilmu yang manfaat ya Allah, wa rizqan wasi'a, rizki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan terima amal-amal kami. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, beri kami rizki husnul khatimah, wa na'udzu bika min su'il khatimah, lindungi kami dari su'ul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.